Saya mau cerita tentang Aristoteles. Adalah seorang filosof, bapak filosof dunia ya. Dia muridnya nanya, Tuan Aristoteles, Anda ini luar biasa cerdasnya. Belajarnya di mana? Sama siapa belajarnya? Saya belajar dari istri saya. Akhirnya mereka itu terkejut, kayak apa pinternya istrinya yang membuat Aristoteles itu pinter. Berbondong-bondong akhirnya menuju rumahnya Aristoteles, ternyata istrinya perempuan buta huruf. Yang berpikirnya selalu salah. Mikirnya salah semua. Itulah gurunya Aristoteles dari istrinya yang kalau mikir salah melulu. Akhirnya dia membuat konsep-konsep bagaimana cara berpikir secara ya, saya kira kita belajar tuh dari sini, dari kita juga. Kesalahan berpikir itu dari mulai pengumpulan data, ya kan, membuat premis-premisnya, ya kan, kemudian menguji cobanya, eksperimen-eksperimennya, memerlukan waktu yang lama. Sampai definisi juga mesti kita cek kembali kebenarannya, kita ulang lagi, cek and recheck lagi berulang-ulang. Dan perlu dieksperimenkan lagi. Ternyata ketika dieksperimenkan pada cuaca yang berbeda, kesimpulannya berbeda. Ketika diuji pada waktu yang berbeda juga berbeda juga. Sampai pada ketinggian dari permukaan laut berbeda juga hasilnya berbeda. Nah makanya sekarang eksperimen diadakan di udara di sana, di satelit, supaya bebas dari pengaruh bumi ini dengan radiasinya, dengan kelembabannya, dengan cahayanya, dengan segala macam. Jadi pada posisi netral ini gravitasi ada pengaruhnya nggak? Dalam membentukkan mikroba, bakteri semuanya ya sama. Jadi kalau Anda ingin netral, ya Anda harus disterilkan dulu dari kemanusiaan Anda. Baru Anda bisa melihat yang sebenarnya. Ya artinya bahwa dalam ujian-ujian fisika sendiri juga kita tidak akan bisa mengatakan pasti. Karena yang menentukan bukan materi saja, pengaruh luarannya dan dalamnya juga sangat besar. Sekarang kenapa kita di sini banyak orang kena kurap, mempanu, kadas, kurap, panu, apalagi ketika naik haji dulu mah 6 bulan ya, pulang-pulang sembuh, nggak diobati lagi kok, panunya hilang, kurapnya hilang. Kenapa? Karena bakteri-bakteri yang buat kita panu itu nggak hidup di segar rubah, karena udaranya panas di sana. Nah, yang membentuk bakteri ya kelembaban itu sendiri. Buah-buahan di Indonesia tidak akan bisa bertahan lebih seminggu, bahasa busuk buahnya. Tapi kalau buah-buah dari Eropa bisa bertahan sampai sebulan kok nggak rusak. Ya kenapa? Karena dari pembentukan awal saja buah itu sudah banyak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di khatulistiwa ini, dari tropis ini. Nah itu artinya bahwa ini kita bicara masalah relativitas ya. Relativitas itu ya selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu salah lihat, salah ngitung, salah tebak, dan sebagainya. Itu terjadi dalam pikiran-pikiran kita. Jadi betapa sombongnya ketika orang mengatakan pasti dan pasti dan pasti. Siapa yang bilang pasti? Ilmu yang pasti saja sekarang dinyatakan sudah tidak pasti lagi kok. Apalagi ilmu yang memang dasarnya tidak pasti, berupa dugaan. Makanya ketika bertengkar persoalan agama, persoalan halal haram, masalah segala macam, ya berarti kan nggak paham. Apalagi putusan-putusannya. Tuhannya saja itu dalam dunia imajinasi masing-masing berbeda kok. Tuhan yang ada dalam imajinasimu itu tidak sama dengan Tuhan pencipta alam ini kok. Betul gak? Sama enggak? Ya enggak sama. Dan ngotot berdasarkan iya, katakanlah ada kola-kolanya kola ta'ala, kola Rasulullah juga sama. Iya. Tapi ketika dua ulama melihat kola ta'ala ternyata interpretasinya berbeda juga. Kata Imam Syafi'i batal, kata Imam Maliki tidak batal. Letaknya di mana? Pegang mushaf, ada yang harus wudhu, ada yang tidak pakai wudhu. Yang harus wudhu harus mampu menjelaskan ketika dalam keadaan darurat, kebakaran rumah itu, menyelamatkan Al-Quran, boleh enggak? Boleh, harus pakai, tapi harus dilapisin menghormatinya. Ya, ini kan pikiran manusia. Iya, begini, ini menjadi persoalan besar dan tidak akan selesai. Ini perbedaan pendapat itu sampai saling bunuh-membunuh kok, bantai-membantai. Rebutan suarga memangnya. Iya, dan ini tidak akan pernah berkesudahan.
kalau kita tidak ada punya niatan untuk melakukan rekonsiliasi secara total. Saya sedih kok ketika di Irak, di Syria antara Syi'i dan Sunni saling bunuh-membunuh, sama ISIS-nya lagi tuh, sisi lain lagi tuh mah. Saya mau nanya, kalau bunuh orang tuh masuk surga enggak sih? Yang dibunuh ini Tuhannya siapa? Nabinya, kitab sucinya? Kok tega? Hanya beda persepsi saja. Begini, saya ingin katakan bahwa semua itu kitanya subjektif, tapi kemampuan akal kita berpikir juga relatif. Materi sebagai yang kita hayati juga relatif, penghayatannya juga relatif. Berapa lapis relativitas yang ada dalam diri kita ini? Lalu kapan Anda bisa memutuskan sesuatu secara pasti? Tidak ada yang pasti di dunia ini. Percaya nggak? Jadi artinya begini, jangan sok ngerasa benar sendiri. Coba belilah peluang orang lain juga bisa benar kok. Iya Pak Hari gitu ya. So, orang lain juga berilah kesempatan, mereka juga bisa benar kok. Yang menyalahkan kan kita, bukan Tuhan. Yang membenarkan kan kita, bukan Tuhan. Apa Anda yakin Tuhan seperti Anda membenarkan itu? Nabi Khidir membunuh orang, benar nggak kata Anda? Kata Tuhan semacam itu. Bayangkan Tuhan seperti materi yang diimajinasikan oleh orang, berbeda. Ada Tuhan yang berkuasa mutlak tak terhingga semau gue. Ada Tuhan yang tunduk dengan hukum kausalita. Ada Tuhan yang harus bargaining dulu dengan manusia. Tawar menawar, kan lucu. Ada dengan sifat-sifatnya. Anda tidak usah mengatakan kepada saya bahwa Allah terikat dengan hukum kausalita. Tetapi dalam ungkapan perbuatan sehari-hari, saya mengatakan Anda menganggap Tuhan terikat dengan hukum kausalita. Ketika saya mengatakan saya mau bikin pondok luasnya 40 hektar dengan bangun begini, ya tapi dari mana duitnya? Saya bilang nggak ada urusan. Kalau Allah berkehendak ya bisa kun fayakun. Ya tapi kan harus ada caranya. Sekalipun Anda tidak mengatakan begitu, tapi Anda menganggap Tuhan itu tunduk pada kausalita. Anda tidak paham Tuhan itu prima causa, musabbibul asbab. Sampai sekarang Anda meyakini ada Tuhan juga, itu terbalik-balik. Anda membuktikan ada Tuhan dengan adanya alam semesta ini, ada langit, ada bumi. Nah, kalau Tuhan kan wajibul wujud. Kalau langit bumi minal mumkinat. Mana mungkin mumkinat bisa membuktikan wajibul wujud?